Oke, sekarang terlanjut ke bilangan kuantum azimuth. Bilangan kuantum azimuth itu sendiri adalah bilangan kuantum yang menyatakan letak atau posisi elektron di dalam subkulit sehingga memberikan informasi mengenai bentuk orbital. Jadi bilangan kuantum azimuth ini menunjukkan subkulit, posisi elektron di dalam subkulit dan memberikan informasi mengenai bentuk orbital. Adapun bentuk orbitalnya adalah bentuk orbital S seperti bulat, kemudian P lonjong itu, kemudian D seperti yang gambar, kemudian yang F. Jadi kalian gambar juga ya, SPDF. Nah, tapi bilangan kuantum azimuth itu menunjukkan posisi elektron di dalam subkulit. Karena posisi dalam subkulit jadi kelihatan tuh, dan dia memberikan informasi mengenai bentuk orbitalnya. Karena elektron ada dalam subkulit, terus dia berputar, kemudian membentuk orbital. Nah, bentuk orbital itulah hasil dari elektron yang ada di subkulit gitu. Kemudian nilai L itu bisa merupakan bilangan bulat dari 0 sampai N-1. Kalau N itu kan tadi kulit kan. Jadi kalau orbital S itu 0, P itu 1, orbital D itu 2, orbital F itu L-nya 3. Subkulit ya, subkulit. Jadi L-nya untuk S, subkulit S sama dengan 0, untuk P sama dengan 1, untuk D sama dengan 2, dan untuk F sama dengan 3. Ini bilangan kuantum azimuth. Nah, S, P, D itu dari mana sih dapatnya? Jadi label S itu disebutnya sama dengan sharp. Kemudian P itu sama dengan principal. Kemudian D itu diffuse. Kemudian F itu fundamental. Dan ini didapatnya dari spektrum logam alkali ya. Spektrum logam alkali. Lanjut ke poin ketiga, bilangan kuantum magnetik. Jadi tadi bilangan kuantum utama sudah, bilangan kuantum azimuth yang menunjukkan subkulit. Udah, sekarang bilangan kuantum magnetik. Nah, bedanya bilangan kuantum magnetik adalah bilangan kuantum yang menyatakan letak atau posisi elektron dalam orbitar dan mengindikasikan orientasi orbital relatif terhadap orbital lainnya. Jadi istilahnya, jadi dalam subkulit itu kan ada orbital. Nah, orbital-orbital tersebut daerah dengan peluang menemukan kejadian elektron kan. Jadi subkulit itu ada beberapa orbital sehingga dapat diindikasikan orientasi orbital relatif terhadap orbital lainnya. Jadi antara orbital satu dan orbital lain. Letak posisi elektron dalam orbital gitu. Intinya itu, letak posisi elektron dalam orbital. Jadi menyatakan letak atau posisi elektron dalam orbital dan mengindikasikan orientasi orbital relatif terhadap orbital lainnya. Oke. Jadi letak posisi elektron dalam orbital, itu aja. Nanti kalau dalam keempatnya saya jelasin. Jadi bilangan magnetik itu plus minus L, plus minus bilangan azimuth ya. Jadi S-nya tadi kan L-nya 0. Kalau P kan L-nya sama dengan 1, D-nya L sama dengan 2. Jadi N-nya itu sama dengan plus minus L. Kalau S-nya ya 0, kalau P-nya 1. Anggap aja kalian dari sumbu X tuh. P-nya 1 berarti plus minus L, min 1, 0, 1. Plus minus L, kalau misalnya D, nilainya 2 kan, jadi minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Gitu. Nah, anggap aja kalian dari sumbu X tuh. Sumbu X dari 0 ke kiri kan min 1, min 2. Tergantung nilai L-nya ya. Kalau L-nya 1 ya berarti minus 1, 0, 1. Kalau misalnya D ya minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Nah, sehingga bisa digambarkan seperti ini nih.
S-nya 0 berarti cuma satu kotak. Kalau misalnya P min 1, 0 plus 1 berarti ada 3 kotak kan. Nah kemudian ada D, karena dia minus 2, minus 1, 0, 1, 2, maka dia 5 kotak, jadi bagi atas 5 kotak, jadi 0, 1, 2, 0, minus 1, min 2 gitu. Itu yang disebut kuantum magnetik. Jadi kuantum utama itu N, kemudian kuantum azimut itu menyatakan orbital S0, S sama dengan 0, P sama dengan 1, D sama dengan 2. Kemudian dengan kuantum magnetik itu membagi dia menjadi 0, min 1, untuk 0 plus 1, min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Itu ya, berarti ya. Terus kemudian ada yang disebut, oh ini kita gambarin dulu. Kita gambarin dulu bentuk-bentuk orbital yang ada di S. Jadi kalian gambar juga, belajar gambar, belajar. Karena ini akan berguna nanti di pelajaran selanjutnya. Jadi ini orbital S. Jadi lingkaran yang mengenai semua sumbu X, Y, dan Z. Ya. Nah, kemudian ada orbital P. Orbital P itu sendiri adalah PX, PY, PZ. Jadi cara gambarnya itu kalian orbital P kan udah digambarin tadi kan. Nah, tapi letaknya itu di sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Jadi kalian gambar orbital P tapi yang terbagi atas 3 yaitu PX, PY, PZ. Yang sumbunya, kalau S kan bola berarti mengenai langsung 3 sumbu. Kalau P itu kan 3 tadi, karena P minus 1, 0 plus 1. Jadi digambarinnya gambar orbital P di sumbu X, gambar orbital P di sumbu Y, dan gambar orbital P di sumbu Z. Kalian boleh gambar dah. Makanya kalau misalnya kakak gini, kalian ambil kertas juga, terus pulpen, terus ikut catat, ikut menggambar, biar kalian gak lupa dan makin paham kan. Kan sengaja kakak buat kayak gini. Nah, kita gambar. Sekarang X, Y, Z ya. Kalau mungkin nanti di Olimpiade juga ada juga tuh, suruh gambar orbital P, suruh gambar orbital D, suruh gambar orbital S, makanya kalian harus gambar. Udah ya. Nah ini orbital P, karena dia di sumbu Z berarti dia PZ. Jadi orbital PX, orbital P di sumbu X, orbital Y di sumbu, orbital P di sumbu Y, orbital P di sumbu Z, dan itu adalah orbital. Jadi P-nya itu 3 ya. Nah sekarang D. Nah ini gambar orbital D. Orbital D itu kan ada 5 tadi, minus 2, minus 1, 0 plus 1 plus 2 kan. Nah ini gambar orbitalnya. Jadi D, orbital D itu adalah DXY. Jadi kalian gambar orbital D di antara sumbu X dan sumbu Y. Kakak jelek gambarnya, tapi kalian bisa gambar juga. Ini sengaja gambar buat mancing kalian gambar sebenarnya, biar kalian ikut gambar ya. DXY itu adalah orbital D di antara sumbu X dan sumbu Y. Nah itu kakak tulisin. Kemudian DXZ, XYZ, kemudian DXZ antara sumbu X dan sumbu Z, orbital D di antara sumbu X dan sumbu Z. Oke, kemudian di apa lagi, DZ yang belum, antara sumbu Y dan sumbu Z. Kalian gambar ya, ikut gambar. Nanti ini ada soal nih tentang apa kalau ada gambar-gambar ini. Di antara sumbu Y dan Z.
dan gambar sumbu X dan sumbu Z antara sumbu Y dan sumbu Z. Jadi DXY, DXZ, DZ. Sumbu Y dan Z. Oke. Kemudian kita dua lagi kan. Jadi gambar orbitalnya itu dx kuadrat min y kuadrat. Dia di sumbunya nih. Kalau tadi kan di antara, ini di sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalian gambar sumbu D dulu di sumbu X dan sumbu Y. Itu yang disebut dx kuadrat min y kuadrat. Nah, kemudian satu lagi ya dz kuadrat. Dz kuadrat itu sumbu dz kuadrat cuman kayak ada yang melingkar gitu di tengah-tengah sumbu. Nah, nanti ini kenapa gambarnya kayak gini nanti juga dijelasin. Kalau sudah menguasai seluruh pelajaran SMA, kimia SMA ya, kita akan bahas tentang orbital. Ini kalian terima dulu aja bentuknya kayak gini. Itulah orbital D, jadi orbital S, P, dan D. Oke. Kita lanjut lagi. Kita lanjut ke bilangan keempat, bilangan kuantum spin. Jadi bilangan kuantum spin adalah bilangan kuantum yang menyatakan arah rotasi atau spin elektron. Arah rotasi atau spin elektron. Dan inilah dia bisa menjelaskan efek Zeeman. Nah, efek Zeeman itu apa? Kalian cari tahu sendiri ya. Kalian pokoknya tugas kalian, efek Zeeman itu apa? Oke. Nah, karena elektron sama-sama bermuatan negatif, jadi bilangan kuantum spin itu menyatakan arah rotasi elektron. Kenapa arah rotasi elektronnya harus berbeda? Karena sama-sama negatif kan. Kalau sama-sama negatif harus ada tolak menolak dong. Nah, tolak menolaknya itu diminimalisir dengan arah rotasi yang berbeda. Kalau sama jalan beriringan kan berarti dia tolak menolak. Jadi kalau beda, yaitu misalnya agak saling menjauhan tuh. Jadi satu putar kanan, satu putar kiri. Atau satu ke atas, satu ke bawah kalau misalnya jarum jam. Jadi ini jawaban supaya elektron itu tidak tolak menolak di orbital. Jadi dapat diminimalisir dengan arah rotasi yang berbeda. Jadi ini rotasinya satu elektron ke kanan, satu elektron ke kiri. Jadi diasumsikan kayak sumbaru jarum jam gitu, satu berlawanan arah jarum jam, satu searah jarum jam. Gitu ya, itu asumsi. Kemudian di gambarnya biasanya apa? Spin up atau spin down. Yang ke atas tuh, yang setengah tanda panah ke atas dan setengah tanda panah ke bawah. Nah, setengah tanda panah ke bawah gitu. Kalau ini nilainya speednya, kalau yang ke atas itu plus setengah, oh ya itu spin S ya. S-nya plus setengah, kemudian S-nya yang ke bawah itu min setengah. Oke ya.